dasar kamu pelakor. Dia dihujat sampai kena mental dan hapus IG. Dan lagi-lagi ngehujat siapa? Cewek-cewek Korea. Bukan. Kalian yang tinggal di Sawangan mungkin atau di mana yang jauh dari Korea, head comment yang nempel ya Teletubbies hitam ya, itu aja sih. Itu yang bikin gue beneran daftar gym dan gak makan nasi itu. Dari satu haters dengan profile picture kartun itu yang gue gak tahu siapa sampai sekarang. Anak pasti lebih susah dan pasti lebih banyak lagi yang gue akan korbankan. Gue takut belum siap dan takut terlalu terburu-buru dan gue masih mau menikmati masa-masa gue berdua sama bini gue gitu. Nama gue Oza Rangkuti, profesi gue stand up comedian dan konten kreator, umur 34, aktivitas belakangan ini ya sama lah ya, bikin konten stand up dan ya normal lah seperti komedian lain. Berarti secara profesi lo lebih nyaman disebut stand up comedy? Secara profesi gue lebih merasa bahwa gue adalah stand up comedian yang punya TikTok dibandingin gue TikToker yang bisa stand up gitu. Apa karena ada stereotype yang kalau lucu di sosmed mau belum lucu di panggung? Atau ya. Nggak juga. Nggak tahu, gue lebih merasa gue stand up comedian aja nggak tahu alasannya apa. Biarpun gue lebih sering bikin TikTok dibanding gue open mic, mungkin gue open mic cuma seminggu sekali, bikin TikTok tuh sering, tapi ya gue ngerasa di hati gue stand up comedian gitu. Ada stereotype yang bilang, lu nggak bakal jadi stand up comedian kalau otak lu tuh nggak ada bermasalah. Nah, otak lu normal tuh lu nggak bakal jadi komik. Lu jadi stand up comedian, bahkan mencoba stand up, pasti ada sesuatu yang salah di otak in the first place. Lu cukup setuju dengan itu, Mas? Gue setuju dengan pendapat itu, gue setuju. Gue ada sesuatu yang berbeda lah dengan lu mencoba. Gue pengen stand up deh gitu. Kayaknya pasti ada tuh menurut gue. Dari pengalaman lu, pengalaman masa kecil, apa yang ngebentuk, yang menurut lu kira-kira ngebentuk Oza Rangkuti as a person dan komik yang sekarang? Mungkin kayak culun di SD itu kayaknya berpengaruh, sama mungkin terlalu lama tinggal di bawah bayang-bayang anak pertama ya. Itu kayaknya ada pengaruhnya juga tuh. Kayaknya banyak anak kedua yang jadi komedian mungkin gitu, yang mencoba untuk lucu. Kayaknya banyak. Buktinya anaknya Ahmad Dhani yang lucu tuh El doang ya kan. Lu ngobrol sama Alama dulu lempeng-lempengnya, tapi kalau sama El kocak. Nah itu anak kedua tuh, gue percaya tuh. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, kayaknya anak kedua same gender itu pasti tenggelam gitu. Misalkan cewek-cewek ini bakal jadi ada yang geser juga tuh di otak, kayak cowok-cowok juga geser. Kalau untuk perbedaan tahun dekat ya, kalau jauh sih gue rasa aman. Tapi gue percaya anak kedua tuh ada sesuatu yang beda lah. Dan kepercayaan itu yang membentuk lu sampai sekarang. Mungkin yang mengawalinya, yang bikin gue pengen stand up, mungkin salah satunya itu ya. Anak kedua juga mungkin jarang didengar gitu di acara-acara keluarga maksudnya, atau di om-om dan tante gitu kan. Jadi kayak gue harus didengar sama penonton. Mungkin tanpa gue sadari ya, tapi ya mungkin tanpa gue sadari mungkin gitu. Oza di off air itu sangat-sangat edgy. Oh, edgy, oke. Oza lu tersinggung sama Oza Rangkuti di konten. Lu mau ngebunuh dia. Kalau nonton Oza Rangkuti off air, itu tuh dari mana? Rasa edgy itu tuh datangnya dari mana? Kayaknya nggak banyak juga yang tahu gue di off air seperti apa gitu kan. Hanya orang-orang yang datang doang. Rasa edgy-nya mungkin ya dari masa kecil gue, dan juga mungkin 60% tuh teman-teman gue di awal gue masuk stand up itu loh. Kan kita akan menjadi seperti kita bergaul dengan siapa, karena orang-orang di awal ini nih yang bercandanya pada kayak begitu. Jadi gue termasuk Anda yang bertanya pada saya kan juga orang-orang yang ada di awal itu, oh bercandanya kayak gini ya. Jadi mungkin gue ke bawah juga. Ini harus yang lain nanya gue, ini gue terlalu akrab nih sama interviewernya. Berarti lu mengamini stereotip komik ada yang salah, lu mengamini? Iya, gue sangat mengamini itu. Tapi ada bilang komik tuh kadang-kadang suka nyari jurang baru. Kenapa sih? Di off air mungkin ada yang untuk mendapatkan tawa aja, tapi ada juga mungkin yang pengen ngetes empati penonton sampai seberapa jauh ya bisa gue switch gitu ya kan. Berarti kita nggak ngomongin komik sekarang ya? Iya. Oza Rangkuti as a stand up comedian. Kadang-kadang mau ngetes empati penonton, bisa di-push sampai mana? Gue sih kayaknya enggak sampai situ ya, maksudnya enggak ada niat ini sampai kemana nih. Gue pengen ya ini lucu buat gue gitu. Gue harap lu bisa mentertawakan ini juga gitu di tempat yang aman ini gitu. Bukan itu sangat selfish ya? Kan katanya stand up comedian tuh tugasnya ya ngebadut. Ngebadut, iya. Tapi kenapa argumen lu justru
ini dari gua, menurut gua ini lucu. Mungkin karena gue ngerasa dengan gue ngobrol sama banyak orang yang bukan komedian ya, sebenarnya mereka banyak yang offside juga secara pemikiran dan secara obrolannya. Nah, gue rasa kalau misalkan kita sefrekuensi nih, itu bisa jadi lu bisa ketawa dengan jokes ini gitu. Karena gue ngerasa lu juga nggak orang baik-baik banget gitu. Beberapa orang yang datang ke Comedy Off Air ini gitu. Apalagi kalau dia udah tau line up-nya dan dia masih datang, ya udah berarti lu bisa nih gue ajak ketawa ini. Tapi kan nggak kita bawain di YouTube atau di kayak acara corporate kan enggak tentunya. Lu pernah kena masalah karena jokes stand up nggak sih? Bukan karena konten. Karena joke stand up ya. Kena masalah karena joke stand up sih ya masalah-masalah kecil ya. Maksudnya head comment aja gitu, nggak sampai yang kasus gitu. Penonton off air? Oh, penonton off air paling gue pernah kayak cuman sebatas kayak apa ya. Jadi sebenarnya bukan stand up gitu. Tapi gue terbawa suasana, jadi jokes off air gue bawain di tempat yang kurang tepat sehingga ada beberapa DM lah setelah nge-MC gitu. Lagi-lagi di sana mah orang ketawa, tapi pas ngecek handphone ternyata banyak yang tersinggung gitu. Waktu itu nge-MC dan gue udah nanya kan, ini off air ya, off air Za gitu, nggak ada kamera kan, nggak ada gitu. Nah pas gue naik panggung ternyata banyak kayak ya 80% ukti-ukti muda gitu mungkin. Nah jadi sih nggak gue bercanda, banyak juga yang ketawa tapi banyak mungkin yang tersinggung juga gitu. Cuma lu dengan cyberbully sebetulnya aman-aman aja. Gue sih sejauh ini aman-aman aja selama gue nggak merasa bersalah, itu aman. Tapi kadang di beberapa situasi kalau gue memang berasa nih kayak emang gue salah nih, itu gue juga nggak ngerasa, bukan sedih ya, tapi kayak penyesalan tuh ada juga gitu. Bukan selalu yang kayak lu aja yang baperan, nggak, gue juga nggak kayak gitu. Kalau lu udah nyesal sama omongan lu, biasanya lu ngelakuin apa? Minta maaf ya, gue bukan yang orang-orang prideful yang anti klarifikasi, malah gue banyak sekali klarifikasi gitu yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, gue banyak banget klarifikasi. Pokoknya gue ngerasa ya kalau kita salah sama netizen ya kayak lu salah ke temen aja, lu harus minta maaf gitu. Lu berarti apakah tipe komik yang punya mazhab lucu di atas segalanya? Untuk di off air iya, untuk di off air. Kalau untuk di konten sih nggak juga gitu ya. Kenapa lu di konten lebih sopan dibanding di off air? Karena kalau misalkan gue di off air, gue yakin orang tuh tahu gue bercanda gitu. Gue ngomong apapun, tapi gue nggak tahu ya. Mungkin komik dan penonton off air tuh bisa membedakan. Tapi kalau di konten gue bilang A gitu, gue benci A, orang tuh beneran kayak wah dia emang benci gitu. Misal kemarin gue bikin konten ngecengin orang baca buku gitu. Sebenarnya gue nggak ada masalah gitu. Lu baca buku ya bagus, itu bakal bikin lu pinter gitu. Kalaupun gue punya anak, mungkin gue akan gue suruh baca buku yang banyak. Tapi kan kalau gue bikin konten kayak, ayo teman-teman baca buku lah yang banyak gitu, gue kayak tokoh edukatif gitu takutnya kalau kayak gitu kan. Nah itu tuh yang gue harapkan netizen bisa mengerti. Mungkin beberapa orang lain, mungkin orang bisa tahu gitu kan. Kayak misalnya kayak orang lihat Haji Bolot, orang tahu itu bercanda gitu. Gak ada yang ngira itu beneran tuli gitu kan. Nah tapi kalau gue nyinyir di sosmed, orang tuh ngiranya itu emang isi hati gue, padahal sebenarnya nggak juga gitu. Berarti menurut lu netizen tuh nggak bisa ngambil konteks utuh dan nggak punya pemahaman buat oke, ini maksudnya apa ya? Iya, gue rasa gitu. Atau mungkin karena video gue juga nggak terlihat seperti bercanda sih. Tapi kan ibaratnya gini, kan itu gue namain podcast kesel aja itu karena memang ya ini sisi kesel gue doang gitu. Jadi kalau lu bisa ngerti, oh ini adalah acting menjadi orang yang sebel sama semua hal. Sebenarnya gue nggak sebel sama semua hal gitu. Tapi kan nggak mungkin setiap ending video gue ada, by the way guys, tadi tuh acting ya. Gue yang asli ini sopan, kan gue nggak mungkin kayak begitu. Jadi ya udah itu resiko gue juga, mungkin gue juga nggak mau menyalahkan netizen. Lu nggak sebel sama semua hal. Iya. Berarti nggak semua, berarti ada kan? Hal yang memang gue sebel dan gue jadiin konten gitu ya. Lip service Ani-Ani gue lumayan sebel. Lip service Ani-Ani abis itu kayak knalpot brong tuh gue sering banget bahas. Gue beneran sebel. Bocah-bocah SMP ngebut naik motor trondol ya, hal-hal sehari-hari lah yang sebenarnya lu juga sebel. Gue rasa nggak ada orang yang seneng sama knalpot brong gitu. Kayak orang lewat terus lu kayak gitu. Gue rasa nggak ada gitu kan. Kebetulan gue aja yang ngecengin keras-keras gitu. Itu pun ada hate comment juga, masih ada yang belain gitu. Knalpot brong sekalipun. Ada nggak satu hate comment yang bener-bener di lu tuh nempel gitu? Atau mungkin DM? Hate comment yang nempel ya sejauh ini ya Teletubbies hitam ya, itu aja sih. Itu yang bikin gue beneran daftar gym dan gak makan nasi itu dari satu haters dengan profile picture kartun itu yang gue gak tahu siapa sampai sekarang. Itu lu bercanda? Atau lu bener-bener serius? Itu salah satu motivasi karena waktu itu ada ratusan hate comment yang bilang gendut, jadi gue beneran ya udah gitu. Soalnya gue kira lu tuh cukup kebal dari cyberbully.
Mungkin bukan sakit hati ya, tapi gue lebih ke introspeksi gitu kali arahnya. Kayak, oh ini kalau banyak yang ngatain fisik gue, berarti mungkin emang bisa gue perbaiki nggak ya gitu. Berarti cyberbully itu nggak ada yang bener-bener bikin lu sakit hati? Ya kalau yang menyangkut sifat, kelakuan gitu sih, gue rasa nggak ada ya sejauh ini. Kenapa lu sekebal itu dari cyberbully? Bahkan satu musuh, lu klarifikasi, lu cari musuh lagi. Dan semua kalangan tuh nyerang lu, ya fun aja, lu santai aja gitu. Yang bikin lu sekebal itu apa? Yang bikin gue kebal mungkin kayak karena itu masih, ibaratnya gue dihujat sama orang kenal potbrong nih, 10 marah, itu masih ada yang 300 yang ketawa di TikTok misalnya gitu ya kan. Itu yang bikin gue masih nganggap ini worth it. Kalau untuk kebalnya mungkin kayaknya stand up juga salah satu yang melatih mental kita juga gitu ya. Karena kayak ya ceng-cengan antar komik kan juga parah dibandingin head comment netizen gue rasa gitu. Gak bakal ada yang nyampe ke gimana kita komedian ceng-cengan di tongkrongan tuh jauh lebih jahat dibandingin head comment netizen manapun gitu menurut gue. Boleh kasih contoh ceng-cengannya nggak? Biar penonton dapat konteks. Ya misalnya, aduh gimana ya? Yang mungkin jangan yang terjadi di gua deh gitu ya. Ya misalkan lu datang curhat tragedi ke komik gitu, lu tunggu aja sejam gitu. Itu udah banyak ceng-cengan yang ya kadang kita kayak wah anjing lu gitu pasti menurut gue. Mungkin nggak tahu ya apakah komik atau mungkin ada juga beberapa tongkrongan yang kayak gitu, tapi intinya siapa temen lu di off stage ya itu yang melatih kebalan lu terhadap bulian di online gitu menurut gue ya. Kalau lu punya kuasa nih, lu mau ngerubah satu aja sifat netizen, sifat apa yang bakal lu rubah? Judgmental deh palingan deh, itu deh. Kayaknya netizen kita terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu terhadap isu, terhadap orang gitu loh. Lebih ke situ lah kalau gue. Kenapa lu mau ngerubah judgmental sedangkan lu sendiri nggak kena dengan itu, Zak? Karena kayak mungkin orang tuh terlalu banyak yang di misjudge di internet dan kayak orang sini jadi terbiasa untuk ngejudge juga gitu kan. Jadi ada isu apa, oh ini gitu. Jadi mengakibatkan misalnya contoh ya, mungkin kalau head comment di gua gitu oke lah gitu. Lu nge-head komik lain gitu yang suka kontennya kayak gua juga oke lah gitu. Tapi kan waktu itu ada artis Korea nih gue lupa inget ya. Pokoknya ada yang dia tuh nikah sama pangeran dari Thailand gitu. Abis itu dia akhirnya pensiun sosmed karena dia dihujat gitu. Dan bukan oleh orang Thailand, nama ibu-ibu di negara kita. Jadi tolong udah mulai ngeganggu negara orang gitu. Maksudnya itu yang gue harap kayak ini sorry ya kalau salah, gue lupa ingat. Jadi ada satu dia pangeran gitu. Dia pangeran dipuja-puja lah oleh cewek-cewek Indonesia, ganteng banget dan ya kasar-kasar juga, rahim kok anget bla bla bla, dan banyak yang nggak bisa gue sebut juga mungkin di sini komentarnya. Nah, tiba-tiba suatu hari si orang ini nge-announce bahwa dia punya istri gitu. Ya seperti suami umum pada umumnya aja, kayak ini istri gue ya guys gitu. Nah, tapi si istrinya ini itu dihujat sama orang sini, orang negaranya nggak ada yang hujat, orang kita yang hujat, tapi dia kena mental dan dia tutup akun gitu. Nah satu lagi ada waktu itu artis Korea, dia main drakor kalau nggak salah, jadi penjahat, jadi pelakor gitu. Acting nih udah jelas nih, ada kamera nih, ada kayak lightning kayak gini. Tapi dasar kamu pelakor, dia dihujat sampai kena mental dan hapus IG. Dan lagi-lagi ngehujat siapa? Cewek-cewek Korea, bukan kalian yang tinggal di Sawangan mungkin atau di mana yang jauh dari Korea, mereka yang ngehujat. Makanya gue bilang kayak tolong pahami gitu, jangan terlalu judgmental gitu ya. Ibaratnya kan di lingkungan netizen yang sangat judgmental, dan lu masih ngambil sisi berbahaya walaupun belakangan melunak ya. Lumayan. Kira-kira kapan lu berhenti edgy? Mungkin kalau gue menemukan cara bisa menghibur tanpa edgy gitu ya. Selama ini gue ngerasa kayaknya skill set gue di sini deh gitu. Gue nggak bisa. Maksudnya mungkin gue bisa, tapi ibaratnya koki ya resep andalan gue yang ini gitu misalnya. Misalkan kayak lu bikin soto jago ya, lu bisa bikin mie instan mungkin bisa, tapi nggak bakal seenak soto lu. Nah untuk di situasi gue sekarang, umur gue segini ya, yang bisa gue andalkan ya itu gitu loh. Umur gue 34 tahun ini. Dan sudah menikah. Lu masih ambil resiko sebesar itu? Menikah iya, walaupun ya resiko gue nggak mengambil yang ini dulu ya, karena kan semenjak menikah gue kayak ini udah ada orang yang ada di samping gue, jadi gue nggak bisa serampangan dulu lah ngomong gitu. Mungkin kalau konten kan bisa gue kontrol, tapi kalau untuk syuting, live streaming sama orang, podcast sama orang gitu, gue lumayan kayak oke deh, coba bercanda yang lain yuk gitu. Gimana caranya lu ngontrol suara-suara berisik di kepala lu? Gimana cara mengontrolnya ya itu ya. Jadi gue kadang sering juga misalnya kayak ya ada celetukan yang gue lewatin, ya udah tuh gue simpen nih untuk di off air aja deh, ini untuk diketawa klub aja ntar Jumat di depan 50 orang gue masih mau ngomong begitu. Tapi kalau gue syuting, karena gue udah tahu netizen tuh gimana ya, kayak clipper tuh pasti ada, head comment tuh pasti ada, jadi gue sebenarnya lumayan menjaga gitu untuk kayak mungkin kalau gue dulu podcast nih gue kayak udah gue bercanda aja dah gitu, mau itu offside atau apa terserah. Sekarang gue lumayan ya udah gue tahu batas deh gitu. Oza Rangkuti sebagai suami, apa yang berubah? Yang berubah itu semenjak gue nikah adalah salah satunya tadi ya, gue lumayan punya rem dan gue agak overthinking
settingan sekarang gitu. Misalnya mau bikin konten apa atau mau nyeletuk apa di podcast orang gitu, gue lumayan kepikiran nih resikonya apa aja, siapa aja yang bakal marah, dan akan apa nyamber nggak. Karena kan netizen kalau lagi ngehujat itu kan dia nyari keluarga lu siapa tuh, profil lu dibuka, di scroll, kalau bisa nemu bapak lu siapa, dia akan komen di situ juga. Jadi gue semenjak ada bini gue mau meminimalisir istri gue merasakan netizen tuh seperti apa sisi buruknya gitu. Lu memandang seorang istri itu seperti apa sih? Apakah ya udah ibu rumah tangga aja, dapur sumur kasur? Enggak. Gue percaya istri tuh partner kita dan harusnya bisa mengelevate kita juga gitu, bisa menaikkan level kita dan memberikan kita kebahagiaan. Tapi bayarannya adalah ya beberapa hal dari masa lalu harus lu lepas. Nah di gue mungkin salah satunya ya itu tadi, kebebasan gue dalam nyeletuk dan kebebasan nongkrong, ya banyak lah hal-hal lain. Itu harga yang gue bayar untuk mendapatkan istri gue ibaratnya gitu. Itu pun juga baru gue sadari mungkin setelah menikah. Hal apa ya kayaknya ini nggak bisa dirubah deh, apapun yang terjadi? Ya mungkin di off air ya, itu tempat gue bisa jujur 100% menjadi otak gue yang sesungguhnya ya di stand up off air aja gitu. Sekarang di show gue sendiri, di festival-festival off air, ya disitulah mungkin baru orang bisa ngelihat, oh iya gue tuh begini bercandanya sebenarnya gitu. Sebagai seorang suami dan komik kreator, oke lah dapet duit gede, tapi overthinking tentang finance lu tuh besar apa sih sebetulnya? Overthinking finance sih, gue rasa lumayan tinggi ya setiap orang gitu ya. Gue mulai sadar bahwa kayak mungkin ketika gue punya duit dan gue belum nikah bahkan belum jadian, itu gue mandang duit, gue tuh orang yang mikir kayak ya duit bukan segalanya lah bro gitu. Ini nggak dibawa mati juga segala macem gitu kan. Nah mulai pacaran dan tahu biaya nikah, gue mulai hidup irit tuh. Sampai nikah dan tahu biaya banyak hal, gue mencapai tahap gue subscribe Timothy Ronald sekarang gitu. Itu level perubahan gue yang jauh tuh di situ. Karena itu Timothy Ronald nama yang nggak pernah lo sentuh walaupun sangat berpotensial. Mungkin salah satunya ya kayak ya udahlah gitu, gue nggak mau ibaratnya masa sih gue belajar banyak dari dia tapi di konten gue ngecengin dia, gue ngerasanya kayak itu nggak not a good person aja yang kayak gitu. Walaupun lo baru nge-gym dan goblok. Ya, dan maksudnya gue juga bukan yang gym banget orangnya, bukan yang kayak gym is my whole personality kan, nggak juga gitu. Dan kalau gue suatu hari bisa kenal Timothy dan bisa akrab ya, gue juga mungkin akan ngecengin dia juga gitu ibaratnya. Persentase lu di dalam 24 jam ya mikirin Oza Rangkuti sebagai suami dan sebagai person, itu persentasenya lebih gede banget. Suami dan person ya, kayaknya mungkin masih banyakan person, tapi tanpa kita sadari ya suami itu udah jadi bagian dari gue sekarang. Jadi kayak ibaratnya mikir aja tuh udah nggak bisa sendiri gitu. Gue mau kesini nih, tapi istri gue akan ngomong apa, terus teman-temannya akan ngomong apa ke dia gitu. Jadi nggak bisa sengasal dulu gitu ibaratnya. Ternyata Oza Rangkuti yang sekarang tuh berpikiran panjangnya tuh sangat besar sekali, karena dulu dia pernah kerja di satu komedi club. Iya. Terus hampir bikin komedi club itu dituntut Kemnaker. bukan dituntut. Gimana sih? Lu yang dulu nih. Gue yang dulu ya. Ya, jadi itu kan waktu itu kan gue open mic, oke? Gue bukan open mic bahkan, gue nge-MC sendiri nih. Nah, ada acara yang temanya emang Drunken Master pada waktu itu. Jadi emang kita minum-minum dulu gitu kan. Ada beberapa nama lah gitu ya. Dan waktu itu emang tempat gue kerja emang udah di ambang kebangkrutan komedi klubnya ya. Pada akhirnya beneran bangkrut dan baru kita buka lagi sekarang di Fatmawati. Nah, ketika gue nge-MC itu, gue mengeluarkan jokes yang ibaratnya membeberkan rahasia komedi klub itu. Nah, bos gue, si Kang Mo bilang kayak masalahnya lu waktu itu bukan stand up, lu lagi nge-MC. Ketika lu nge-MC, lu kan mewakilkan ketawa klub gitu. Itu offside-nya gue waktu itu. Terlalu personal nggak kalau gue nanya masalah omongan? Anak nggak terlalu personal. Ya tapi gue juga mungkin belum merasa gue siap mungkin untuk punya anak. Gue pengen banget punya anak tentunya, tapi kalau sekarang gue takutnya belum ready juga gitu untuk ngurusnya. Pertimbangan apa yang bikin lo merasa gue belum ready? Pertimbangan mungkin kayak nggak tahu ya. Gue ngerasa nikah aja banyak hal yang gue belajar lagi dan ngeraba-raba gitu. Anak pasti lebih susah dan pasti lebih banyak lagi yang gue akan korbankan gitu. Gue takut belum siap dan takut terlalu terburu-buru, dan gue masih mau menikmati masa-masa gue berdua sama bini gue gitu. Dengan posisi lu yang sekarang, finance lu yang sekarang, dan ya umur lu sekarang itu masih cukup muda. Seandainya lu punya anak nanti, lu milih anak lu WNI atau lu kabur ke luar negeri aja sekalian? Gue pengen ya, maksudnya gini, berarti kan anak gue udah lahir di sini kan, mau nggak mau kan. Gue pengen dia jadi kayak Rich Brian gitu sebenarnya. Jadi dia WNI ini supaya dia tahu dulu kondisi di sini gimana. Tiba-tiba dia sukses, terus dia pindah ke US atau di London apa di mana, tapi dengan dia masih pulang-pulang ke sini juga gitu. Lu pengen anak lu tuh cowok ya? Karena kalau cewek, Agnes mau jadinya. Bener gak sih? Nah, iya, kalau cewek bisa Niki juga.
Agnes Mo pun bisa juga sebenarnya. Oke.